Pemerintah Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember. Satuan Wartawan Indonesia. Satuan Wartawan Indonesia PWI Jawa Timur. Hari Pers Nasional. Hari Pers Nasional. Menyampaikan selamat Hari Pers Nasional 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Penjabat Gubernur Jawa Timur Bapak Adi Karyono A, KSMAP. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia periode 2020-2023 yang pada Kamis kemarin telah dilantik menjadi Inspektur Jenderal TNI Bapak Laksamana Madya Dadi Hartanto MTR Han beserta jajaran Dewan Pertahanan Nasional yang telah hadir. Yang kami hormati Penjabat Sekda Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Bobi Sumiarsono MSI. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur yang hadir atau mewakili. Yang kami hormati Bupati atau Wali Kota yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Jember yang hadir atau mewakili. Yang kami hormati Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur. Yang kami hormati para Kepala OPD Provinsi Jawa Timur yang hadir atau mewakili. Dan yang kami hormati para undangan yang berbahagia. Kami haturkan selamat datang dalam rangkaian acara Malam Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024. Salam optimis. Jatim bangkit. Jatim bangkit. Terus melaju. Boleh diulang Bapak Ibu, mohon izin. Saya boleh minta semangatnya, boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu. Baik, satu kali lagi kita ulang ya Calondo ya. Oke. Salam optimis. Jatim bangkit. Jatim bangkit. Terus melaju. Boleh beri tepuk tangan yang paling biasa. meriah. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional 2024 telah dilaksanakan sejak tanggal 27 April 2024. Banyak sekali kegiatan Hari Pers Nasional 2024 diantaranya adalah orientasi kewartawanan dan keorganisasian PWI Jatim, City Tour PWI Jember, Gala Dinner, JJS HPN atau Hari Pers Nasional 2024 dan awarding HPN PWI Jatim 2024. Betul sekali, jadi memang kegiatan ini merupakan kegiatan yang begitu luar biasa sekali. Apalagi pada kesempatan malam hari ini kita melihat banyak sekali tamu-tamu kehormatan yang telah hadir. Dan ini merupakan suatu kehormatan bagi kita berdua untuk bisa memandu rangkaian acara pada malam hari ini. Betul sekali Neng Widya, dan mohon izin untuk selanjutnya izin kami membacakan pantun untuk membuat suasana Hari Pers Nasional menjadi semakin gembira. Betul sekali, karena memang Kabupaten Jember terkenal dengan apanya Bapak Ibu? Terkenal dengan pantunnya Pak. Ya. Silakan. Boleh dijawab dengan apa ini? Jos. Jos. Oke, siap. Saya dulu ya. Oke. Pers harus berpihak pada rakyat. Jos. Wartawannya jarang liburan. Jos. Pers penyambung lidah masyarakat. Jos. Juga sebagai media hiburan. Luar biasa. Terima kasih. Silakan selanjutnya Cak Londo. Naik bendi memakai sandal. Jos. Ke Kediri lewat Lamongan. Jos. Selamat Hari Pers Nasional.
Just semoga memberikan informasi dengan penuh kecerdasan. Luar biasa. Terima kasih Cak Londo. Luar biasa sekali ya memang ya. Amin. Tas gawe Bang. Iya sama, saya juga baru buat ini. Baik, hadirin yang kami hormati, untuk membuka acara pada hari ini, kita simak bersama laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jember. Kepada Bapak Sugeng Prayitno, monggo. Kita mengadakan seminar FGD dengan menghadirkan Ketua Dewan Pers yaitu Ibu Nini bersama Cak Lutfi. Berikutnya kita juga melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa santunan anak yatim, piatu, dan lansia. Dalam hal ini juga disupport oleh Dinas Sosial Jember. Selanjutnya kita juga melaksanakan kegiatan orientasi kewartawanan dan keorganisasian di Pendopo yang diikuti oleh 100 teman-teman wartawan, dan ini adalah mungkin ya yang terbesar di Indonesia untuk kegiatan OKK di Jember. Kemudian dilanjutkan dengan gala dinner bersama Bupati Jember, dan puncaknya adalah malam hari ini yakni awarding untuk tokoh-tokoh nasional Jawa Timur maupun daerah. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini. Terima kasih yang paling spesial kami haturkan kepada PWI Jawa Timur yang sudah mempercayakan Jember menjadi tuan rumah HPN, dan ini juga untuk pertama kalinya HPN Jawa Timur diselenggarakan di Jember. Namun yang tak kalah penting adalah dukungan dari Pemkab
Timur, Pak Sugiat Jombang, Al Mukarrom, Pak Fauzi Sumeneb, Bapak Ali Kucoro, Kota Mojokerto, Haji Junaidi dari Sampang. Yang saya hormati para rektor yang ada di Jatim, yang nampak ini justru Ketua Forum Rektor Indonesia, ini kita kasih aplaus, Bapak Nur Hasan, matur nuwun Prof. Yang saya hormati para pejabat sipil, Pak Sekda, Pak Bobi, para pejabat militer, ada Majen Syahrial Siregar, terima kasih. Jenderal, ada Brigjen Joko Setioputro, terima kasih. Ada Laksamana Pertama, Bapak Nevi Dwi Stanto, terima kasih Pak. Para pejabat sipil, ada para Ketua KPU sejatim, Ketua KPU Jatim rombongan, Bawaslu, kemudian Komisi Informasi, Ombudsman, apalagi Kuartir Pramuka, Al Mukarrom, Arum Sabil, terima kasih. Teman-teman wartawan dari asosiasi lain, dari AJI, dari JTI, kemudian para tokoh masyarakat, tokoh ormas, tokoh kepemudaan, tokoh kemahasiswaan, yang saya khususkan ini kepada para ketua PWI se-Jawa Timur. Kita kasih aplaus. Saya juga akan menyapa Dewan Kehormatan PWI Jatim, Penasihat PWI Jatim, kemudian Dewan Pakar PWI Jatim, dan seluruh undangan yang tentu tidak bisa kami ungkapkan satu persatu. Matur nuwun hadirnya luar biasa, terutama pada hari Minggu ini. Terus terang saya takjub sekali, harusnya Bapak Ibu sekalian istirahat di rumah, tapi justru jauh-jauh menghadiri undangan Hari Pers Nasional tingkat Jawa Timur yang ditempatkan di Kabupaten Jember. Luar biasa, saya kira kita aplaus bersama ini. Ini bukti bahwa Bapak Ibu sekalian sangat memahami, sangat mengerti pentingnya peran pers. Jadi jauh-jauh harusnya istirahat sama keluarga tapi hadir ke Jember. Ini bukti bahwa Bapak Ibu sekalian sangat memahami sekali peran pers. Betapa pers ini selama ini adalah pihak yang mengaspirasikan kebutuhan masyarakat. Pers juga menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh government, tapi pers juga mengkritisi apa yang belum dilakukan oleh pemerintah. Banyak sekali ungkapan bahwa hanya ada dua di muka bumi ini yang bisa menerangi. Pertama itu adalah matahari, yang kedua adalah pers, yang ketiga PLN dan Philips Yoda itu mungkin. Jadi menerangi. Pers juga menegakkan nilai-nilai demokrasi. Pers berkewajiban mendorong supremasi hukum. Dan yang terpenting pers membela kebenaran. Jadi peran pers itu tidak main-main. Tidak serta-merta kemudian bisa menjadi wartawan begitu saja. Mohon maaf sekarang di ruang publik itu banyak sekali quote-unquote yang mengaku sebagai wartawan, Pak PJ. Karena memang di Undang-Undang Pers pasal 9 ayat 1 itu disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendirikan perusahaan pers, maka kemudian setiap orang mendirikan perusahaan pers dan setiap orang merekrut wartawan seenaknya. Sehingga di ruang publik kita tidak paham mana yang pers beneran, mana yang pers jadi-jadian. Ini saya kira mesti jadi perhatian bersama karena pers yang sesungguhnya itu tidak mudah. Banyak sekali tugas tadi yang seperti saya sampaikan dan banyak sekali peraturan yang memaksa profesi ini untuk bekerja baik. Ada undang-undang pers, ada aneka peraturan Dewan Pers, ada prinsip-prinsip jurnalistik yang harus dipahami secara kafah, ada kode perilaku, ada kode etik, ada peraturan organisasi, banyak sekali
yang itu memastikan bahwa produk jurnalistik itu adalah produk yang betul-betul benar, betul-betul bertanggung jawab, dan betul-betul mencerahkan pada kehidupan masyarakat. Jadi tidak serta-merta kemudian bisa menjadi wartawan. Tapi di ruang publik faktanya sekarang seperti itu. Jadi publik yang harus diedukasi bahwa harus berhati-hati menghadapi teman-teman yang mengaku pers ini. Karena apa? Begitu berita itu salah diungkapkan di ruang publik, itu susah sekali, apalagi sekarang zaman digital yang namanya jejak digital itu susah dihapus. Napoleon Bonaparte ini raja perang, pimpinan Prancis di abad awal-awal 19. Dia raja perang, tapi dia pernah mengungkapkan, saya lebih takut kepada pena satu wartawan dibanding 1000 bayonet musuh. Kalau musuh diberondong sama senjata, selesai. Tapi kalau produk jurnalistik sudah muncul ke permukaan, kemudian diserap oleh otak, masuk ke hati, kemudian publik itu bisa menilai, bisa mengevaluasi, dia masuk ke hati, masuk ke otak, kemudian bisa menjadi daya psikomotorik. Ini yang berbahaya. Maka itu saya kira rangkaian peringatan Hari Pers yang ini sangat luar biasa. Jadi selain tingkat provinsi, Pak PJ Gubernur, di masing-masing kabupaten kota di Jatim juga menggelar Hari Pers. Saya kira dari bulan Februari sampai hari ini puncaknya. Dan yang di tingkat nasional kemarin dihadiri Presiden di Jakarta, di Ancol. Tapi ini saya ingin berpesan kepada teman-teman saya, wabil khusus yang dari PWI, ini hanya rangkaian peringatan, ini hanya seremoni. Tapi sebaiknya apa di balik seremoni ini? Ruhnya itu harus diambil. Jadi sama ketika kita memperingati Maulid Nabi misalnya, kita wajib mengambil nilai, contoh dari perilaku Nabi. Itu yang penting. Jadi rangkaian Hari Pers ini harus diambil ruhnya. Jadikan momentum kembali refresh bahwa profesi itu adalah profesi yang terhormat, profesi yang bertanggung jawab, dan semua pengetahuan, semua skill tentang kejurnalistikan harus dipahami secara bersama. Sehingga apa yang disampaikan kepada publik adalah hal-hal yang berkualitas. Yang terakhir, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya PWI Jember, wabil khusus kepada pemerintah daerah Jember, Pak Bupati Jember yang sudah memfasilitasi resepsi peringatan Hari Pers malam ini.
Dadi Hartanto, terima kasih Pak. Beliau dulu Sekjen Wankamtanas yang tentu saja hari ini menghadiri Hari Pers Nasional untuk Jawa Timur karena tentu saja jasa beliau di dalam dukungan terhadap dunia pers. Tepuk tangan semua. Beserta jajaran dari TNI, terima kasih atas kehadirannya. PJ Sekda Provinsi Jawa Timur, Pak Bobi Sumarsono, beserta Porkompinda Provinsi Jawa Timur, ada Kabid Humas Polda Jawa Timur, Pak Kombes Pol Dirmanto, kemudian ada Kapendam Kodam 5 Brawijaya, kemudian hadir di sini Bapak Rektor UNESA ini, ya, Insya Allah Pak, ASEAN University Games kita akan sukseskan. Dan yang kami hormati juga ada di belakang tokoh masyarakat Jember, Bapak Arum Sabil, Ketua Warda Pramuka Jawa Timur. Yang kami hormati Pak Bupati, terutama Bupati Jember, luar biasa Pak Randy. Kalau tuan rumahnya Jember dijamin suasananya luar biasa. Kota Raja Festival. Ya. Kita tunggu kehadirannya di Solo. Berharap Jawa Timur yang diwakili Jember juga akan mendapatkan juara pertama. Dan Bupati Wali Kota yang hadir ada Bupati Sumeneb, Kota Mojokerto, Bupati Jombang, ya. Ada lagi? Ya, tentu yang hadir di sini adalah bupati-bupati yang betul-betul terpilih dan wabil khusus kepada Sohibul Bed, Ketua PWI Provinsi Jawa Timur, Pak Lutfil Hakim. Dari kemarin beliau sudah terus menyampaikan bahwa Pak PJ Gubernur harus hadir di hari besarnya pers, ya. Tidak perlu Bapak ngundang saya menunggu-nunggu, ya. Karena kontribusi pers, ya, di Jawa Timur sangat luar biasa, ya. Terbukti pesta demokrasi yang begitu besar pemilu Februari kemarin, yang diprediksi Jawa Timur itu penuh dengan potensi konflik, potensi kekacauan, battleground dan sebagainya. Tetapi semua bisa berjalan dengan kondusif, lancar dan aman. Salah satunya berkat, ya, mata tajam dari pers yang mengawal demokrasi ini berjalan dengan baik. Tepuk tangan untuk pers Indonesia Jawa Timur. Kemudian ingin saya sampaikan juga, tentu kami baru pertama kali bertemu dengan seluruh jajaran pengurus PWI dari provinsi maupun kabupaten kota dalam situasi yang masih berlebaran. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Maaf lahir dan batin, tentu saja anggotanya pers pasti ada biasa, ada good news is good, bad news, ada yang bad news bisa good news, dan terjadi interaksi di lapangan yang tadi sampaikan Pak Lutfi. Ada pers yang asli, yang sesuai anggota, ada yang wartawan yang lain-lain yang memang itu harus dideteksi. Dan pasti semua instansi, semua OPD kami, Bupati Wali Kota berhadapan langsung. Tentu dalam kesempatan ini mohon kami dimaafkan atas kebijakan, tindakan maupun khilaf kami. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa Hari Pers Nasional ini bukan hanya dilihat dari perayaan tiap tahun, tapi ini merupakan tanggung jawab dari pers itu sendiri sebagai insan organisasi yang profesional dan independen, dan tentu saja bagaimana perannya berkontribusi dalam jalannya pembangunan dan juga memajukan bangsa. Karena dalam demokrasi, pers merupakan pilar keempat demokrasi, yaitu sebagai watchdog-nya demokrasi dan
menjaga kedaulatan rakyat. Kami merasa sangat terbantu pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Kota selama proses pemilu. Ini sesuai dengan tema HPN tahun ini, mengawal transisi kepemimpinan nasional dan menjaga keutuhan bangsa. Kami mengikuti dari awal, dari mulai pembentukan KPUD, penganggaran, logistik, DPT, sosialisasi, kemudian masa tenang, pencoblosan, perhitungan yang kami hadapi. Ternyata semua berjalan aman karena pers betul-betul memberitakan, mengawal demokrasi secara objektif, nyata, dan juga lebih kepada menjaga stabilitas, kondusivitas, keamanan, dan sosial di Provinsi Jawa Timur. Tepuk tangan untuk pers yang sudah berhasil mengawal seluruh rangkaian pesta demokrasi. Ujiannya adalah kalau pemilu secara nasional sudah selesai, kita masih ada satu lagi yang sudah mulai riak-riaknya tahapannya, yaitu pilkada serentak di bulan November tanggal 27. Tentu dimulai dari kelihatan di masing-masing kabupaten kota, dan di bulan Agustus akan mulai lagi pendaftaran. Nah, kita ujian kedua akan datang. Tapi saya yakin pers bisa mengawal lagi. Sudah terbukti serangkaian pemilu, pilpres yang begitu besar bisa berlalu dengan baik. Maka berikutnya kami berharap dan yakin bahwa pilkada serentak itu bagian lebih kecil dari pemilu 2024. Pers betul-betul menjadi mata rakyat dan mata semua pihak, sehingga keadilan dan objektivitas menjadi sesuatu yang prinsip. Kondusivitas di Jawa Timur inilah yang menjadi pijakan bahwa pada akhirnya PWI Jawa Timur berinisiasi memberikan anugerah, kemudian award, bahwa semua pihak yang terlibat, semua pihak stakeholder yang mendukung itu betul-betul berkontribusi, dan terima kasih telah memberikan reward untuk memberikan semangat kepada kita bahwa kita nanti yang telah diberikan award ini betul-betul akan terus menjaga bagaimana supremasi dari pelaksanaan pemilu atau pilkada serentak nanti juga berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami melihat banyak sekali tokoh-tokoh yang tentunya mereka adalah tokoh-tokoh yang berjasa, berkontribusi.
Kodam 5 Brawijaya serta Kepala Kejaksaan Tinggi secara bersama-sama, bahu-membahu dan bekerja keras sesuai dengan tugasnya telah menunjukkan komitmen dan dukungannya pada pelaksanaan pemilu 2024. Mereka berhasil meyakinkan masyarakat bahwa TNI dan Polri serta birokrasi bersikap netral melalui penandatanganan deklarasi netralitas di lapangan Kodam 5, Polda Jatim, dan kantor Gubernur Jatim. PWI Jawa Timur menganugerahkan Prapanca Award tahun 2024. Kategori Special Award, penerimanya adalah tidak banyak putra Kabupaten Jember mampu menyandang bintang 3. Dadi Hartanto, alumni SMA Negeri 1 Jember, dapat meraihnya dengan cepat. Alumni Magister Strategi dan Kampanye Pertahanan Universitas Pertahanan ini kini dipercaya sebagai Inspektorat Tentara Nasional Indonesia. Alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1988 ini berkarir dari kapal perang satu ke kapal perang lain. Bermula sebagai asisten perwira navigasi Departemen Operasi KRI Yosudarso pada tahun 1989, karir alumni peserta kursus keamanan laut tahun 1994 ini terus menanjak. Sedangkan Abdul Halim Iskandar merupakan putra Jombang yang besar di lingkungan pedesaan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini berkomitmen membangun ketahanan pangan di desa melalui program Desa Mandiri Pangan, terutama pada desa-desa terisolasi, desa terpencil, dan kawasan transmigrasi. Sehingga tidak sedikit program pemberdayaan masyarakat desa yang digagasnya untuk memanfaatkan potensi pertanian di desa. Kinerja membanggakan juga ditunjukkan oleh Lanyala M. Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tahun 2019 hingga 2024. Mantan Ketua Umum KONI dan Kadin Jatim ini berupaya mendorong peran para senator sehingga legislator perwakilan daerah ini memiliki daya tawar dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Atas komitmen dan dedikasi 3 tokoh Jawa Timur ini, PWI Jawa Timur mengapresiasi penghargaan khusus pada PWI Jatim Award tahun 2024. Kategori Change Leader Award, penerimanya adalah memimpin transformasi menjadi kampus yang unggul sedang dilakukan oleh Nur Hasan selaku Rektor Universitas Negeri Surabaya. Guru besar ilmu olahraga ini melanjutkan pondasi transformasi dengan menginternalisasi inovasi dan kreasi serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Di antaranya Polda Jawa Timur, Kejati Jatim, Pemprov Jatim, KBRI Riyadh, dan Kadin Institute. Selain membangun gedung kampus di Surabaya, Nur Hasan sedang menyelesaikan pembangunan kampus di Magetan. Sebagai PTN Badan Hukum, UNESA Surabaya membuka berbagai program studi, termasuk membuka Fakultas Kedokteran Olahraga. PWI Jawa Timur menetapkan sebagai Change Leader 2024. Kategori Kreatif Regional Heads, penerimanya adalah kebangkitan ekonomi masyarakat Jember pasca COVID-19 tidak terlepas dari sentuhan Hendy Siswanto yang memimpin Jember sejak 26 Februari 2021. Pria asli Jember kelahiran tahun 1962 ini menelurkan kreasi selama hampir 4 tahun memimpin. Di antaranya program Jember Berbagi dan Jember Bersodakoh untuk mengatasi dampak sosial ekonomi COVID dengan memberikan bantuan sosial baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun APBD Pemkab Jember.
Setiap Jumat dan Sabtu, mantan ASN Kementerian Perhubungan ini turun ke desa-desa untuk mengetahui kesulitan masyarakat dan membantu solusinya. Di antaranya melakukan perbaikan jalan, mengaktifkan kembali Satgas Bencana Desa, memfasilitasi penyandang disabilitas, dan membangun pabrik pupuk organik. PWI Jawa Timur memberikan PWI Jatim Award tahun 2024. Mendapatkan kesempatan membangun tanah kelahirannya, Sugiat langsung tancap gas. Dengan motor Vespa lama, Sugiat membonceng istrinya Yayu Dwi Irawanti melakukan inspeksi mendadak dan kunjungan kerja ke desa-desa. Penggunaan kendaraan roda 2 ini menyemangati para kepala OPD, camat dan kepala desa agar dapat melayani masyarakat dengan responsif, cepat, bebas hambatan, dan efisien. Sugiat juga mendorong kreativitas stafnya untuk mendayagunakan potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia. Sektor pertanian dan pariwisata mendapatkan perhatian karena dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sugiat menyemangati stafnya untuk semakin kreatif. PWI Jawa Timur menganugerahkan kategori Creative Regional Head tahun 2024. Menjabat PJ Wali Kota Mojokerto pada Desember 2023, Muhammad Ali Kuncoro menghadapi tantangan kenaikan harga sembako, bencana banjir, dan belum kelarnya Taman Bahari Majapahit yang merupakan proyek pendukung kawasan strategis pariwisata nasional Trowulan. Mantan ajudan Bupati Mojokerto ini langsung membuat gebrakan percepatan lelang proyek dengan menyiapkan e-katalog konstruksi. Hasilnya, bukan hanya Taman Bahari Majapahit, realisasi sejumlah proyek fisik lainnya ikut mengalami percepatan. Selain itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jatim ini juga tancap gas menuntaskan persoalan kemiskinan, stunting, dan pendidikan. Sedangkan banjir tahunan dihadapi dengan mengoptimalkan surplus kewenangannya. PWI Jawa Timur menganugerahkan kategori Creative Regional Head pada PWI Jatim Award tahun 2024. Baik, selanjutnya mohon berkenan kepada Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Timur untuk menyerahkan piala penghargaan di atas panggung. Dan kami silakan kepada Bapak Lutfil Hakim selaku Ketua PWI Jawa Timur untuk bisa berkenan bergabung bersama dengan kami. Untuk kategori Prapanca Award, mohon dengan hormat Pejabat Gubernur Jawa Timur, Bapak Adi Karyono AKS MAP untuk menerima penghargaan di atas panggung. Baik Bapak Ibu, boleh beri tepuk tangan yang paling meriah pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Mohon izin untuk tetap di tempat. Baik, selanjutnya untuk kategori Special Award kami persilakan Bapak Laksamana Madya Dadi Hartanto untuk naik ke atas panggung.
Selanjutnya masih dalam kategori Special Award, perwakilan dari Bapak Lanyala Mahmud Mataliti kepada Kepala Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur, kami persilakan untuk maju ke depan. Selanjutnya kategori Change Leader Awards. Kami silakan Bapak Profesor Dr. Nur Hasan selaku Rektor UNESA untuk berkenan naik ke atas panggung. Baik, selanjutnya untuk kategori kreatif regional head. Yang pertama, kami persilahkan Bupati Jember, Bapak Insinyur Haji Hendy Seswanto ST IPU ASEAN Engineer untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya masih dalam kategori kreatif regional heads, kami persilahkan pejabat Bupati Jombang, Bapak Sugiat Esos MCT untuk naik ke atas panggung. Baik, selanjutnya yang terakhir di kategori kreatif regional head, kami persilahkan penjabat Wali Kota Mojokerto, Bapak Muhammad Ali Kuncoro, SSTP MSI untuk bisa naik ke atas panggung. Baik, Bapak mohon berkenan untuk bisa kembali ke tempat terlebih dahulu. Dan tentunya pada kesempatan malam hari ini masih dalam rangkaian acara Malam Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Jawa Timur tahun 2024 dengan tema mengawal transisi kepemimpinan nasional dan menjaga keutuhan bangsa. Mari bersama kita akan melanjutkan bacaan kategori selanjutnya. Kategori Effectiveness Leadership. Penerimanya adalah meningkatnya tuntutan pengguna jasa memaksa perusahaan mengoptimalkan sumber daya, termasuk sumber daya manusia. Namun dibutuhkan kepemimpinan yang efektif agar industri jasa tetap sustainable. Tantangan tersebut dijawab Edi Prianto selaku Direktur Sumber Daya Manusia PT Pelindo Multiterminal atau SPMT dengan optimalisasi peran karyawan di dalam dan luar perusahaan. Edi Prianto meluncurkan berbagai program, di antaranya Sharing Session Good News from SPMT, Management Walkthrough, dan Workshop Design Thinking. Ini bertujuan memastikan adaptasi dan agility seluruh karyawan agar dapat melayani pelanggan secara maksimal. PT SPMT juga memiliki program Pelindo Youth Community, SPMT RISE atau Responsibility Initiative for Social Empowerment, mendorong karyawan berperan di lingkungan tempat tinggal. PWI Jawa Timur memberikan kategori Effectiveness Leadership tahun 2024. Menjadikan badan usaha milik daerah Pemprov Jawa Timur yang efisien menyemangati Hadi Mulyo Utomo untuk membenahi pengelolaan Pelabuhan Probolinggo. Alumni Magister Hukum UNER Surabaya ini melakukan pendekatan sumber daya manusia
untuk memperbaiki kinerja Badan Usaha Pelabuhan PT Delta Arta Bahari Nusantara. Generasi muda Nahdlatul Ulama Jawa Timur ini melakukan perubahan mendasar dengan membabat habis inefisiensi yang menghambat produktivitas dan pencapaian laba usaha. Hadi Mulyono mendorong karyawan fokus bekerja dan melakukan kolaborasi dengan pihak lain sehingga berkontribusi pada keberlanjutan usaha. Hasilnya, pada tahun 2023, PT DABN menghasilkan laba 5,76 miliar rupiah. PWI Jawa Timur mengapresiasi sebagai pemimpin yang efektif tahun 2024. Perbaikan layanan kantor imigrasi atau Kanim kelas 1 Tanjung Perak Surabaya menjadi atensi Ferry Kosandi sejak menjabat Kepala Kanim awal tahun 2023. Ruang kantor pelayanan imigrasi dikondisikan serepresentatif mungkin dengan berbasis Smart Office. Screening dilakukan sejak pemohon datang di pintu masuk dan ruang tunggu dibuat semakin nyaman, mudah diakses, dan tidak berbayar alias gratis. Untuk mendekatkan pelayanan, menyiapkan unit kerja keimigrasian di Bojonegoro, shopping paspor di pusat perbelanjaan, serta unit layanan paspor di Gresik. Kanim kelas 1 Tanjung Perak juga menggelar Immigration Excellent Service Day untuk mendengarkan layanan dari pelanggan. Pimpinan dan staf harus bekerja dengan pasti, yakni profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif, serta menerapkan core value berakhlak. PWI Jawa Timur memberikan predikat pemimpin efektif tahun 2024. Kategori Sport Achievement Award, penerimanya adalah tidak pernah menjadi atlet bukan halangan bagi Ketua Umum KONI Jawa Timur, Muhammad Nabil. Menjabat periode 2022 hingga 2026, penggemar pelatih sepak bola Carlos Bilardo, Mario Zagallo, dan Rannes Michels ini menilai pentingnya kepemimpinan dan manajemen olahraga untuk mengantar atlet meraih prestasi dunia. Seleksi atlet dilakukan dengan standar baku. Setiap atlet harus memiliki fisik sempurna di campurnya, mengikuti tes kesehatan, mendapatkan pendampingan psikolog, dan mengkonsumsi makanan bergizi. Pria kelahiran Probolinggo ini kini mendorong penerapan sport science untuk mengawal atlet menuju prestasi. PWI Jawa Timur menganugerahkan PWI Jatim Award tahun 2024. Penggemar olahraga bola voli pasti tidak asing dengan sebutan Megatron. Dialah pevoli kelahiran Jember, Megawati Hangestri Pertiwi, yang memiliki prestasi berkelas dunia. Sejak usia SMP, Megatron sudah berprestasi di olahraga voli, hingga pada akhirnya ditemukan pemburu bakat dari klub voli Bank Jatim. Karir Megatron berkembang hingga menjadi jagoan smash bagi klubnya. Setelah malang melintang di Liga Voli Nasional, pemilik tinggi badan 185 cm ini mengembangkan karir di Thailand dan Korea Selatan. Spike opposite hitter terbaik Indonesia ini menjadi pemain voli yang disegani di Korea Selatan. PWI Jawa Timur menganugerahkan atlet berprestasi tahun 2024. Kemajuan olahraga voli di Jawa Timur antara lain berkat peran Yohanes Kunto Priambodo, mantan ketua klub voli Bank Jatim periode 2020 hingga 2022. Tangan dingin Kunto mengantar sejumlah atlet voli asal Jatim menjadi populer di tingkat nasional. Salah satunya Megawati Hangestri Pertiwi, sang Megatron asal Jember yang kini berkarir di Korea Selatan.
mantan atlet karate nasional ini memoles sang Megatron sejak usia SMA. Pilihan kepala cabang utama Bank Jatim ini benar, karena bakat voli Megawati berkembang dengan cepat sehingga akhirnya menjadi atlet voli berkelas dunia. PWI Jawa Timur mengapresiasi sebagai pembina atlet voli terbaik tahun 2024. Sulit diduga, ternyata Ahmad Fauzi adalah pecinta olahraga. Ternyata mantan Wakil Bupati Sumeneb ini memiliki kesenangan membina cabang olahraga. Menjabat Bupati Sumeneb sejak tahun 2021, pemilik tagline Setong Dere ini menunjukkan atensi yang tinggi pada pembinaan atlet di Sumeneb. Perhatian pada semua cabur diberikan tanpa diskriminasi, termasuk perhatian kepada guru-guru sekolah sebagai pembina calon bibit olahraga usia dini. Ketika didaulat menjabat Ketua Percasi Jawa Timur, Ahmad Fauzi langsung membuat gebrakan dengan mencanangkan satu pesantren, satu atlet. Fauzi menilai Jawa Timur memiliki potensi atlet catur yang mumpuni karena jumlah anak muda cukup besar sehingga berpotensi menjadi pemain catur berprestasi. PWI Jawa Timur menganugerahkan pembina atlet terbaik tahun 2024. Lompatan prestasi olahraga Kabupaten Sampang pada pelaksanaan Porprov ke-8 tahun 2023 tidak bisa dilepaskan dari Slamet Junaidi yang menjabat Bupati Sampang tahun 2018 hingga 2023. Sumbangan medali dari tim cabur bela diri mendongkrak ranking Kabupaten Sampang dari urutan ke-37 menjadi ke-17. Cabur Muay Thai, kickboxing, dan judo menjadi penyumbang utama raihan medali bagi Kabupaten Sampang. Lompatan prestasi Kabupaten Sampang tidak terlepas dari perhatian Slamet Junaidi dalam menyiapkan sarana dan prasarana olahraga. Pengadaan Sampang Sports Center, perlombaan yang dilakukan secara berjenjang, dan penghargaan yang diberikan kepada atlet mendorong semangat anak-anak muda untuk menggeluti olahraga prestasi. Slamet Junaidi sebagai pembina prestasi Porprov pada PWI Jatim Award tahun 2024. Kategori tokoh birokrasi inspiratif, penerimanya adalah merealisasikan program Satu Data dan Open Gov di Jawa Timur menjadi tantangan tersendiri bagi Sherlita Ratna Dewi Agustin, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Berbekal ijazah Sarjana Statistika ITS Surabaya, Sherlita membenahi data di Pemprov Jatim agar keterbukaan informasi pemerintah bisa diwujudkan. Selain itu, Dinas Kominfo Jatim berupaya mewujudkan Smart City Jawa Timur dengan menggelar sekolah digital dan desa digital. Secara bersamaan, Sherlita juga membentuk tim Pokja Keamanan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik. Sherlita juga mendorong pengembangan Government Public Relations Academy sehingga komunikasi pemerintah dan masyarakat berjalan baik. PWI Jawa Timur mengapresiasi sebagai pemimpin birokrasi inspiratif tahun 2024. Mewujudkan layanan Smart Transportation menjadi target bagi Nyono sejak menjabat sebagai orang pertama di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Diawali dengan pembayaran non-tunai bus antar kota, berlanjut pada modal transportasi Surabaya Raya, bus Trans Jatim, di Subjatim juga mengembangkan Artificial Intelligence Camera yang mendeteksi jumlah kendaraan dan perilaku supir Trans Jatim di jalan raya melalui Jawa Timur Transportation Control System atau GTCC.
Pemanfaatan teknologi informasi juga dilakukan pada layanan pendaftaran mudik dan balik gratis, baik dengan angkutan darat maupun kapal laut. Nyono meyakini perbaikan layanan transportasi akan berkontribusi mengurangi angka kecelakaan di jalan raya. PWI Jawa Timur menganugerahkan tokoh birokrasi inspiratif tahun 2024. Keterbatasan anggaran daerah bukanlah pembenar untuk membiarkan ketimpangan antar wilayah. Dengan wilayah yang luas, dengan panjang jalan 1668,76 km, Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang Khairul Isnedi Kusuma ngotot memperbaiki jalan dan jembatan, terutama untuk menghubungkan KSPN Bromo Tengger Sumeru, KEK Singhasari, dan PSN Pantai Selatan dengan Bandara Abdurrahman Saleh dan Eksitol Surabaya Malang. Pria yang telah malang melintang di sektor infrastruktur wilayah ini meyakini kemantapan jalan akan menyejahterakan masyarakat. Konektivitas antar wilayah dan mobilitas yang mudah akan mengurangi biaya logistik sekaligus menghidupkan perekonomian masyarakat. PWI Jawa Timur menganugerahkan pemimpin birokrasi inspiratif tahun 2024. Kategori Tokoh Pers Jatim, penerimanya adalah wartawan tetap menjadi pilihan profesi Arif Afandi meskipun sempat menjabat Wakil Wali Kota Surabaya dan direksi atau komisaris di sejumlah BUMN dan BUMD. Pria kelahiran Blitar tahun 1963 ini memulai karir sebagai reporter Jawa Pos di era tahun 1980-an. Pasca reformasi, Arif kemudian turut mendirikan televisi lokal JTV dan melahirkan karya monumental berita bahasa Surabayaan Pojok Kampung yang menginspirasi media televisi lokal di Indonesia. Tak bisa melepaskan diri dari dunia pers. Bersama koleganya, Arif Afandi memasuki media online dengan mendirikan ngopibareng.id. Pemilihan nama kanal berita ini menunjukkan kejelian sebagai pelaku bisnis, politisi, dan wartawan. PWI Jawa Timur menganugerahkan tokoh pers Jatim tahun 2024. Mohon berkenan kepada Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Timur untuk menyerahkan piala penghargaan di atas panggung. Monggo Bapak, kami silakan kepada Bapak Lutfil. Kategori Effectiveness Leadership, kami persilakan Direktur SDM PT SPMT, Bapak Edi Priyanto untuk berkenan naik ke atas panggung. Baik, selanjutnya masih di kategori Effectiveness Leadership. Kami persilakan Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak, Bapak Feriko Sandi untuk naik ke atas panggung. Kategori selanjutnya Sport Achievement Awards. Kami silakan Ketua KONI Jawa Timur, Bapak Muhammad Nabil untuk naik ke atas panggung.
kategori Sport Achievement Award, kami persilahkan untuk mewakili Megawati Hangestri. Silakan untuk naik ke atas panggung Ibu Revi. Selanjutnya masih di kategori Sport Achievement Awards. Kami silakan pembina cabur terbaik Bapak Yohanes Kunto Eko Pramono dari cabur voli untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, masih di kategori Sport Achievement Award, kami persilahkan pembina cabur terbaik Bapak Fauzi dari Percasi Jatim untuk naik ke atas panggung. Dan yang terakhir dari kategori Sport Achievement Awards, kami silakan pembina prestasi Porwanas, Bapak Haji Slamet Junaidi SIP untuk berkenan naik ke atas panggung. Untuk kategori selanjutnya, kategori tokoh birokrasi inspiratif, kami persilahkan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Bapak Nyono untuk maju ke atas panggung. Selanjutnya masih di kategori tokoh birokrasi inspiratif. Mohon berkenan Kepala BPUPM Kabupaten Malang, Bapak Hairil Isnaidi Kusuma untuk maju ke atas panggung. Untuk kategori selanjutnya, kategori tokoh pers Jatim, kami persilahkan Bapak Arif Afandi untuk naik ke atas panggung. Matur nuwun sangat Bapak. Dan selanjutnya akan kami informasikan nominasi untuk Lomba Karya Tulis Piala Prapanca dan nominasi Lomba Karya Tulis Piala Prapanca kategori karya tulis media cetak atau online. Nominasinya adalah Tim Disue dengan judul Motor Listrik Si Anak Tiri. Ardian Syah Fajar, IDN Times dengan judul Kisah dari Timur Jawa Menjaga Indonesia
lewat tradisi dan budaya. Muhammad Nur Khotib Diswe dengan judul Menilik Persebaran Dokter yang Belum Merata. Dan pemenangnya adalah kategori karya tulis media elektronik televisi. Nominasinya adalah Hidayat dan Sri Rama SCTV dengan judul Serunya Berburu Lorjuk. Andre Arisotia TVRI Jawa Timur dengan judul Tak Lagi Terpasung. Satrio Adi Wicaksono CNN Indonesia dengan judul Sutari Penjaga Penyu Tetap Lestari. Dan pemenangnya adalah kategori karya tulis media elektronik radio. Nominasinya adalah Beni Hermawan dan tim RRI Surabaya Pro 1 dengan judul Merawat Kebinekaan. Erminah Jairah RRI Surabaya Pro 1 dengan judul Merawat Semangat Kebangsaan dengan Permainan Tradisional. Amir Fatah Radio Perkasa FM Tulungagung dengan judul Tugu Sila Dibongkar, Masalah Kelar. dan pemenangnya adalah kategori karya foto. Nominasinya adalah Ahmad Husaini Jawa Pos dengan judul Ruang Terbatas Tak Membatasi Semangat Belajar. Badrus Yudo Suseno LKBN Antara dengan judul Pejuang Warga Mencari Air Bersih Saat Kemarau. Guslan Gumilang Jawa Pos dengan judul Heroik. Dan pemenangnya adalah baik, terima kasih dan mohon izin Bapak, mohon berkenan untuk bisa kembali bersama dengan kami di atas panggung kepada Bapak Lutfil Hakim untuk bisa berkenan memberikan penghargaan pada kesempatan malam hari ini. Mohon izin Bapak PJ Gubernur, ada permintaan untuk bisa berkenan bersama menyerahkan dan didampingi dengan Ketua PWI Jawa Timur. Mohon izin Bapak. Boleh beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. baik. Untuk pemenang kategori karya tulis media cetak atau online, tim Diswe kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Dan selanjutnya
Pemenang kategori karya tulis media elektronik televisi. Kepada Bapak Hidayat dan Ibu Sri Rama, kami silakan untuk berkenan naik ke atas panggung. Dan selanjutnya untuk pemenang kategori karya tulis media elektronik radio kepada Benny Hermawan dan tim. Monggo disilahkan untuk naik ke atas panggung. Dan selanjutnya untuk pemenang kategori karya foto kepada Bapak Ahmad Husaini, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Mohon berkenan untuk bisa kembali ke tempat terlebih dahulu. Matur nuwun sangat Bapak. Untuk kembali ke tempat, matur nuwun, terima kasih, pastinya akan menjadi sesuatu yang sangat berkesan karena mendapatkan penghargaan langsung dari penjabat Gubernur Jawa Timur. Betul sekali Cak Londo, jadi memang banyak sekali penghargaan pada malam hari yang telah kita bacakan bersama. Dan tentunya semua akan menjadikan berkah bagi kita semua yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Baik, baru saja kita saksikan kebanggaan dari Kabupaten Jember yaitu Linkravin dan JFC. Betul sekali, yang sudah begitu mendunia. Seperti itu Cak Londo ya. Baik, selanjutnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah penerima awarding PWI Jember. Kategori yang pertama, keterbukaan informasi publik. Penerimanya adalah kategori selanjutnya, stabilitas Harkam Tipnas. Penerimanya adalah kategori OPD terfavorit. Penerimanya adalah kategori bidang hukum. Penerimanya adalah kategori tim pengendalian inflasi. Penerimanya adalah
kategori tokoh inklusi keuangan. Penerimanya adalah dan selanjutnya, pemenang Lomba Karya Tulis Jurnalistik Kegiatan City Tour Wisata Jember. Juara 1, Fitro Kurniadi dari media Jatim hari ini.co.id. Juara 2, Diana Dinar dari media RRI Jember. Dan juara 3, Muhammad Fahri dari Media Time Indonesia. Dan selanjutnya kami persilakan Ketua PWI Jember, Bapak Sugeng Prayitno untuk berkenan menyerahkan penghargaan. Kategori keterbukaan informasi publik. Kami persilahkan Kadis Kominfo Jember, Bapak Bobi Arisandi SSTP MM untuk naik ke atas panggung. Bobi ini sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember pastinya memberikan keterbukaan dalam memberikan informasi publik. Dan untuk kategori selanjutnya, stabilitas Harkam Tipnas. Kami persilakan Kapolres Jember, Bapak AKBP Bayu Pratama Gubunagi SHSIK MH untuk naik ke atas panggung. Dan selanjutnya untuk kategori OPD terfavorit, kami persilakan Kadinsos Kabupaten Jember Bapak Ahmad Helmi Lukman Esos untuk naik ke atas panggung. Dan selanjutnya kategori bidang hukum. Kami persilakan Kajari Jember Bapak Inyoman Sucitrawan SHMH untuk berkenan naik ke atas panggung. Baik, untuk selanjutnya adalah kategori tokoh pengendalian inflasi pangan.
mohon berkenan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember, Bapak Gunawan untuk naik ke atas panggung. Untuk kategori tokoh inklusi keuangan, kami persilahkan Kepala OJK Bapak Hadi Rofik Nasution untuk naik ke atas panggung. Karya tulis jurnalistik dalam kegiatan City Tour Wisata Jember, kami mohon untuk juara 3 Muhammad Bahri dari Media Time Indonesia, juara 2 Diana Dinar dari Media RRI Jember, dan juara 1 Vito Kurniadi dari Media Jatim Hari Ini.co.id. Monggo disilakan untuk naik ke atas pentas. Baik, kami silakan kepada 3 pemenang untuk bisa bergabung bersama dengan kami di atas panggung. Penyerahan akan dilakukan bersama oleh Ketua PWI Jember kepada 3 orang yang telah kami sebutkan namanya. Mohon berkenan untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Silakan untuk Ketua PWI Jember, Bapak Sugeng Prayitno. Juara 1 yang mana Mas? Mas Vito, G. Juara 1. Baik, untuk juara 1. Kemudian penyerahan juara 2. Kemudian pemberian penghargaan untuk juara 3. Terima kasih Bapak Sugeng. Mungkin untuk di foto sesi terakhir, baik Bapak silakan dulu. Terima kasih Bapak. Monggo dipersilakan untuk kembali ke tempat Bapak. Baik, hadirin ya kami hormati. Tibalah kita semua di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir dalam rangkaian acara Malam Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Jawa Timur 2024 pada malam hari ini. Kami mewakili seluruh kru yang bertugas memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyelenggaraan kegiatan pada malam hari ini. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.